Shalom. Salam. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan. Boleh kita katakan bukan karena kuat dan gagah kita atau keperkasaan kita ataupun kecakapan kita di dalam menjaga kondisi tubuh kita, tapi semua karena Tuhan yang selalu beserta dengan kehidupan kita. Amin. Amin. Dan pada saat ini seberapa kita yang ada pada saat ini, mari kita sama-sama arahkan mata lemari kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdiri bersama-sama sekarang. Selama seminggu ke belakang kita telah disibukkan oleh hal-hal dunia, dan pada saat ini kita rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Kita rindu untuk ke rumah Tuhan. Dan mari kita persembahkan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Betapa rindu hati. Amin. Betapa rindu hatiku yang di hari rabu. Mari kita percaya bahwa
Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kami kembali datang untuk memuji mengagungkan akan Tuhan. Kami tahu dan yakin bahwa Engkau terlalu baik. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan, sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami yakin kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita pada pagi hari ini menjadi bagian buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, baik kolektan, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, urapi hamba-Mu. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat buat bagian kami semua, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat perjamuan asa yang kudus. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami, baik kami makan dan minumnya diberkati oleh Tuhan. Sebentar juga ada penyerahan anak Tuhan. Kami serahkan di dalam acara ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih dari awal sampai akhir. Kami yakin dan kami percaya Engkau menyertai kami semua. Terima kasih. Kuduskan tempat ini. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Miki. Berterima kasih buat Tuhan Yesus memberikan kekuatan kemampuan bagi kita semua sehingga kita boleh ada semangat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala dan masih percayakan kami belajar untuk melayani di dalam hadirat Tuhan. Dan selamat bergabung kepada Pak Yoyo, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama belajar melayani Tuhan. Kita percaya semakin setia, semakin taat melayani Tuhan. Dan kita percaya melalui pujian kita boleh diberkati. Apa menjadi kesusahanmu? Apa yang menjadi problemamu? Apa yang menjadi sakitmu? Pujian, ada kuasa di dalam pujian. Yakin dan percaya ketika kita menyanyikan pujian, maka masalah kita akan tinggal di tempat ini, sakit kita akan jatuh di tempat ini, dan kita pulang membawa kemenangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan Allah bertata. Ada kuasa di dalam pujian. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan
adalah kuasa pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan. Bukan hanya lawan, tetapi kuasa iblis, kuasa setan akan kita bungkam dan kita akan jatuhkan di tempat ini. Amin. Sakitmu akan tanggal di tempat ini. Kita percaya kekhawatiran ada, tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan dimenangkan. Amin. Amin. Ada kuasa di dalam pujian. Haleluya. Nyanyikan dengan iman bahwa ada kuasa di dalam pujian dan menaikkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita percaya kuasanya mengalir dengan dahsyatnya bahwa oleh darah anak domba kita dimenangkan. Amin. Yang percaya katakan amin dengan iman. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba di Meklei ku bebas, bebas, bebas. Kuasanya
Jangan khawatirkan pekerjaanmu, jangan percaya Tuhan yang bekerja. Amin. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas ketika di dalamku oleh kuasa darah-Nya. Aku bebas, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, bebas ketika di dalamku oleh kuasa darah-Nya. Aku bebas, ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Amin. Ku bebas, bebas, bebas. Ku telah bebas, bebas ketika di dalamku oleh kuasa darah-Nya. Aku bebas, ku bebas, bebas, bebas. Haleluya. Amin. Ku bebas, bebas. Kasih kamu dibebaskan, katakan aku bebas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau tinggal bersama dengan kami Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu bekerja. Dan kami mau hidup Tuhan hanya untuk Engkau Bapa. Karena segenap kehidupan kami Tuhan hanya milik-Mu Tuhan. Yesus, hanya Engkau kebenaran kami Tuhan. Engkau Tuhan yang mampu membebaskan kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Yesus. Haleluya. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin Tuhan ibadah kami ini Tuhan, hingga pada pertengahan ini Tuhan, ini kami yakin dan percaya Tuhan, ini karena kemurahan Engkau Tuhan, yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau melihat Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami yakin tahu Tuhan, apa yang menjadi doa untuk kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau mendengar kami Tuhan. Mari Tuhan, dengarkanlah doa-doa anak-Mu ini Tuhan. Dengarkanlah doa-doa hamba-Mu ini Tuhan, agar kami layak Tuhan menghampiri tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan dibentuk Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan dapat selalu tertanam di hati kami Tuhan. Dan kami ingin menghasilkan buah-buah yang segar Tuhan, untuk kemuliaan dan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba Tuhan yang dipercayakan membawa firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Memang hamba-Mu hanyalah manusia biasa Tuhan, yang tak luput dari kekurangan bahkan kesalahan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah memanggilnya, kalau sudah Tuhan memberikan Tuhan firman-Nya Tuhan, kami yakin melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami dapat diberkati Tuhan. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami dapat menjadi dewasa Tuhan, sehingga iman-iman kami Tuhan yang ada saat ini Tuhan dapat selalu diperbaharui Tuhan, sehingga kami selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah sepulang dari ibadah ini Tuhan, kami dapat membawa berkat damai sejahtera yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Seberapa besar yang kami berikan Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang membalas Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan, agar kami Tuhan dapat selalu Tuhan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, apabila ada penghulu-penghulu udara Tuhan yang mau mengganggu datangnya firman-Mu kepada kami Tuhan, kami mau satukan iman kami yang ada saat ini Tuhan. Kami tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu menghalau kekuatan iblis Tuhan, dan firman-Mu dapat masuk di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera, kasih anugerah Tuhan Yesus. Selamat kembali kita bertemu di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, itu baik, di mana saya tetap boleh ada dalam pelayanan. Terima kasih juga buat Ibu Gembala yang sering mempercayakan saya untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua, amin. Puji Tuhan, mari sharing dengan ibadah kita di mana ada perjamuan Tuhan dan penyerahan anak hari ini. Kita awali semuanya di dalam penyampaian firman Tuhan. Mari kita awali penyampaian firman Tuhan. Kita baca bersama dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat 49 dan ayat yang ke-50. Dalam kitab Injil Markus pasal 6 ayat 49 dan ayat 50. Mari kita baca bersama ayat ini
baik yang membawa Alkitab maupun yang tidak, kita lihat baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Puji Tuhan, diberkati buat kita semua. Dan pagi juga saya setiap minggu live streaming, jadi saya minta izin kepada Ibu Gembala, saya live streaming. Jadi semua mengikuti ibadah yang mengikuti saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, hari ini sesuai di mana saya menyampaikan di pelayanan, di mana saya akan selesaikan kitab Injil Markus, di mana hari ini masuk Injil Markus pasal yang ke-6, di dalam suatu perikop di mana Yesus berjalan di atas air. Di dalam Injil Markus kita tahu bersama bahwa sudut pandang daripada Markus mengatakan bahwa Yesus adalah seorang hamba. Jadi Injil Markus kita akan belajar tentang kemahakuasaan Yesus, di mana sebagai hamba, di mana Yesus maha kuasa. Mengapa dia adalah pribadi yang maha kuasa? Dalam pembelajaran kita tahu bersama bahwa yang pertama-tama mengakui bahwa siapa Yesus bukan manusia tapi iblis. Jadi yang pertama-tama, kalau kita belajar kitab Injil Markus, yang pertama-tama mengakui siapakah Yesus adalah iblis. Dia berkata bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, pasal yang ke-5. Oleh sebab itu kita lihat kemahakuasaan Yesus. Dan siapa Yesus? Mengapa dia dikatakan kemahakuasaan? Nah, kita belajar di dalam firman Tuhan ini, Markus pasal 6. Kalau kita lihat di mana ayat-ayat yang kita baca, di mana Yesus berjalan di atas air. Latar belakang Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang maha kuasa. Kalau kita baca mulai daripada ayat yang ke-45 dan 46. Latar belakang Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang maha kuasa. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini tentang berjalan di atas tantangan atau di atas masalah. Siapa di sini tidak punya masalah? Semua kita menghadapi masalah, punya tantangan hidup, baik dalam pribadi, dalam keluarga, dan apapun juga. Kalau Yesus bisa berjalan di atas tantangan, di atas masalah, maka kita sebagai pengikut Yesus mampu berjalan di atas tantangan, di atas masalah. Tetapi menjadi problema, dapatkah kita berjalan di atas tantangan hidup ini? Kalau Anda sebagai pengikut Yesus, engkau akan berkata, saya bisa berjalan di atas masalah. Namun kita belajar bagaimana kita bisa berjalan di atas masalah kita. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama di dalam ayat yang ke-45, 46, latar belakang mengapa Yesus menunjukkan dia adalah pribadi yang maha kuasa. Kita baca di sana ayat 45, 46. Sesudah Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Bapak Ibu kekasih, yang pertama bahwa Yesus menyuruh orang banyak. Berarti ada banyak orang yang mengikut Tuhan hari-hari. Ada banyak orang sedang mencari Tuhan karena masalah, karena persoalan, karena sakit penyakit yang mereka alami. Tetapi mereka yang mau melihat kuasa Tuhan bukan semua orang.
Ingat, ada batasannya. Tidak semua orang yang ikut Yesus yang akan mengalami kemahakuasaan Yesus. Mengapa? Dia hanya memilih mereka yang statusnya murid Yesus. Bukan hanya pengikut Yesus, tapi murid Yesus. Mengapa kita berkata dia suruh orang banyak yang tanya ikut dia untuk mengalami mujizat Tuhan, tapi untuk yang secara khusus ini hanya murid. Saya tanya buat kita semua, sudahkah Anda menjadi murid Yesus? Halo? Selama ini saudara ikut Tuhan, percaya Yesus, beribadah, tapi engkau bertanya, sudahkah Anda menjadi murid-murid Yesus? Murid yang telah dipanggil dari latar belakang yang manusia lama, dijadikan murid, dan engkau berkata, karena Alkitab berkata, mereka yang mau menjadi murid Tuhan. Waktu Yesus memilih murid, ikutlah aku. Mereka ikut Yesus. Mereka meninggalkan segala latar belakang mereka, dan mereka mau mengikut Yesus. Demikian pun kita. Jika Anda mau menjadi murid Tuhan, engkau harus berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Menyangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Baru jadi status murid. Nah, oleh sebab itu kembali. Jadi di mana Yesus hanya memilih murid-muridnya untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang berikutnya, Yesus naik ke bukit. Kita tahu bahwa Yesus sudah di sorga, amin. Tempat di mana dia tinggal. Dia sudah ada di bukit Zaitunya, di bukit doanya. Tetapi walaupun dia di sorga, setiap pribadi, setiap murid Tuhan, Yesus tetap pantau bagaimana keadaanmu di bumi ini. Dari bukit Yesus melihat apa yang terjadi, Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang ke-47 dan 48. Di sana dikatakan, di mana Yesus tahu apa yang kita alami di dunia ini. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal bersendirian di darat atau di bukit doa, bukit Zaitun. Di sana dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan terakhir, dan ia hendak melewati mereka. Ini menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu kekasih, bahwa Yesus sudah di surga, amin. Dia telah naik ke surga, tetapi di sana dia memperhatikan keadaan kita di dunia ini, yang sedang menyeberang danau, yang sedang ada di perahu menyeberang danau, bukan menyeberang laut. Menyeberang danau. Danau ada batasnya, laut nggak ada batasnya. Di mana dunia ini memiliki batas. Kita sedang menyeberangi danau, ya, dari seberang sini ke seberang sana. Itu kerinduan kita, bisa sampai ke seberang sana. Siapa yang mau sampai ke seberang sana? Di seberang sana. Mau tetap menderita di dunia? Air mata lenyaplah, segala penderitaan tidak ada. Itu sebabnya ketika kita sedang menyeberang dunia ini, memakai sadar perahu pribadi rumah tangga kita, pelayanan yang ada di tengah perjalanan, Alkitab berkata, kita menghadapi tantangan hidup, menghadapi masalah, baik pribadi, baik keluarga kita. Perahu adalah sarana yang sedang kita pakai menuju ke seberang sana. Tidak ada yang lepas dari masalah, tidak lepas dari persoalan. Semua kita punya masalah. Alkitab berkata, ketika Yesus melihat dari surga betapa payahnya murid-murid sedang mendayung perahu mereka, bahkan perahunya akan tenggelam. Kenapa? Masalah apa yang mereka hadapi? Ada angin.
Saya tanya Bapak Besar, saya tanya, siapa yang pernah melihat angin dengan mata jasmani? Nggak ada. Nggak ada. Tetapi kalau angin meniup Bapak Ibu, apapun yang dia lewati akan tumbang. Apalagi angin sakal, angin yang kencang. Angin tidak pernah datang dari atas, kecuali ada kipas dari atas. Angin tidak pernah datang dari bawah. Angin datang dari kiri, kanan, depan, dan belakang. Itu angin. Tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Tapi ketika angin datang, kita harus waspada. Kalau kita tidak kuat, kita tumbang. Persoalan bisa datang dari mana saja. Kiri, kanan, depan, belakang akan datang kepada kita. Namun jadi persoalan, mampukah kita menghadapi tantangan itu? Oleh sebab itu kita berkata, ketika Yesus melihat betapa payahnya murid-murid mendayung, maka Yesus sendiri yang datang menyelesaikan masalah mereka. Percaya Bapak Ibu, tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan masalahnya dengan kekuatannya sendiri. Sekalipun Anda orang kaya, Anda orang hebat, dokter pun tidak dapat menghalang ketika dia sakit. Walaupun dia dokter, kalau tubuhnya kena sakit, dia sakit. Tetapi kita percaya ada pribadi yang di surga. Ada pribadi yang telah naik ke surga, yang sedang memantau kita di dunia ini, betapa payahnya kita menjalani hidup di dunia ini. Dan Alkitab berkata, setiap murid-muridnya dia tidak biarkan kita. Yesus yang akan datang sendiri. Dia datang kepada murid-muridnya. Alkitab berkata, ketika dia datang, dia tidak berkata, hai angin, hai badai, reda, aku mau datang menolong murid-murid. Tidak, Bapak Ibu. Dalam keadaan angin dan badai, Yesus berjalan di atas air. Artinya, tidak ada kuasa apapun dunia ini yang dapat menghambat kuasanya. Amin. Tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi jika Yesus yang akan datang menolong kita. Alkitab mengatakan ketika Yesus sudah mulai datang, berjalan menemui murid-muridnya, tetapi Alkitab berkata dia seolah-olah meneruskan perjalanannya. Nah, ini butuh kepekaan Bapak Ibu dalam mengiring Tuhan. Jangan sampai Yesus sudah datang, tapi kita tidak peka. Dia lanjut perjalanannya ke orang lain. Tadinya datang ke saudara saya, tapi kalau kita tidak peka akan kehadiran Tuhan, maka dia lewat. Bukan kita ditolong, tetangga yang ditolong. Sambil kita berkata, Tuhan, kok bukan saya? Kenapa yang satu ini kok dibebas, ditolong Tuhan, kok saya enggak? Hati-hati. Tuhan butuh kepekaan rohani kita. Amin. Mengapa kita berkata ketika Yesus akan datang menyelesaikan masalah murid-murid, mereka tidak peka rohani? Bahkan mereka mengatakan, berteriak bahwa Yesus adalah hantu. Ya. Seharusnya hantu dibalik jadi Tuhan. Seharusnya mereka berkata itu Tuhan, tapi terbalik. Mereka mengatakan Yesus itu hantu. Mereka tidak percaya apa yang menyebabkan sehingga murid-murid mengalami ketakutan dan tidak percaya siapa yang sedang menghampiri mereka. Kalau kita baca, ya apa yang menyebabkan murid-murid itu mereka tidak percaya. Dalam ayat yang ke-52, baca 52. Apa yang membuat murid-murid mengalami ketakutan dan tidak percaya? Ayat 50 berkata, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap tahu arti kata degil? Bahasa Indonesia?
Jangan sakit hati ya. Bahasa Indonesia berkata degil itu artinya keras kepala atau kepala batu. Jadi firman Tuhan bilang, karena ayat berkata kata degil. Nah, saya baca di bahasa Indonesia, degil itu artinya keras kepala atau kepala batu, atau artinya tidak mau menuruti nasihat orang lain. Itu arti degil. Adakah di sini orang yang degil hatinya? Banyak ya. Nah, mengapa kita kadang-kala rasa takut dalam pribadi ini ketika mengalami masalah, ketika mengalami persoalan, sehingga membuat ada ketidakpercayaan akan itu. Kenapa hati kita degil, keras kepala, apalagi kepala batu. Coba anak kita keras kepala batu, ya, apa tindakan orang tua? Apapun. Kalau anak keras kepala, dipukul, ya kan? Ini ya wajar orang tua. Udah dikasih tahu, tetap aja degil, keras kepala, nggak diampun, nggak dinasihati. Ya ujung-ujungnya dipukul. Mau dipukul Tuhan? Ada yang mau dipukul Tuhan? Janganlah hatimu degil. Ya itu aja. Kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, janganlah hatimu degil. Padahal sudah banyak melihat mujizat Tuhan, sudah banyak mengalami mujizat, murid-murid sudah banyak mengalami mujizat, tetapi kok tetap degil hatinya. Orangnya keras kepala, tidak mau diatur, tidak mau dinasihati. Nah, ini yang melatar belakangi Bapak Ibu kekasih hari ini. Jika kita mau berjalan di atas masalahmu, berjalan segala persoalanmu, mari rubah hatimu. Janganlah hatimu degil, supaya engkau tidak ada rasa takut apapun di dunia ini, dan engkau percaya bahwa Yesus yang datang itu, dia adalah Tuhan. Ya, dia sedang menghampiri engkau. Peka rohani, jangan sampai dia lewat. Dia tidak menolong engkau. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Jadi bagaimana keluar dari tantangan? Ya, kita mau keluar dari masalah. Matius 14 ayat 27 sampai 32. Contoh, jika saudara ingin keluar dari masalah. Matius pasal 14 ayat 27 sampai sama perikopnya. Yesus berjalan di atas air, tetapi ini contoh seorang murid. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, ini satu contoh. Jika kita ambil posisi kita seperti Petrus, ini seperti Petrus ya. Kita ambil posisi kita seperti Petrus. Ketika mereka sedang ada masalah di perahu, ya, Alkitab berkata ketika Yesus akan menghampiri, Petrus berkata, jika engkau adalah Tuhan. Ya, Petrus sadar bahwa yang sedang ada di atas air adalah Yesus, adalah Tuhan. Jika engkau adalah Tuhan, tadinya hantu, berubah jadi
Tuhan. Tuhan artinya bahasa Yunani kurios. Tuhan artinya penguasa tunggal atau pemimpin satu-satunya. Petrus memandang Yesus adalah pemimpin satu-satunya, penguasa tunggal. Jika engkau adalah Tuhan, izinkan aku datang kepadamu. Satu prinsip yang dimiliki oleh Petrus. Kalaupun kita demikian, kita berkata, Tuhan, jika engkau adalah Tuhan, pemimpin satu-satunya hidupku, izinkan aku datang kepada engkau. Izinkan aku datang kepada engkau. Dan Yesus menyambut. Dia berkata, baik, datang. Siapapun yang mau datang kepada Tuhan, Yesus tidak pernah telat. Amin. Kapanpun, mau tengah malam, mau kapanpun, jika engkau datang mengakui sebagai Tuhan, Dia akan berkata, datang. Diizinkan. Tetapi Bapak Ibu kekasih, kalau kita belajar alur daripada cerita ini, ketika Petrus berkata, izinkan aku datang, mungkin berkata, datanglah. Alkitab berkata, kalau mungkin saya cerita secara bahasa, waktu Yesus, Petrus akan keluar dari perahu, pasti murid-muridnya akan menarik Petrus. Mereka berkata, Petrus, pakai otak dong. Kamu memang murid yang tertua, yang kami yang hormati, tapi pakai otak. Mana ada orang bisa berjalan di atas air? Nggak ada. Sesuai logika manusia, tidak ada. Mungkin murid-murid menahan Petrus. Apalagi waktu Yesus berkata, Petrus datang. Yesus tidak berkata, Petrus tunggu dulu. Aku redakan dulu anginnya. Aku hentikan dulu ombaknya supaya engkau aman, baru datang kepadaku. Tidak, Bapak Ibu. Ya, Yesus tidak berkata demikian. Kadangkala kita pun demikian. Ketika kita datang kepada Tuhan, Yesus tidak berkata, tunggu dulu, aku selesaikan masalahmu, baru engkau datang kepadaku. Tidak ada. Jangan harap begitu. Tuhan mau lihat dulu, di manakah titik imanmu, keyakinanmu tentang siapa Yesus. Amin. Itu sebabnya waktu Petrus akan keluar, berkata, jangan Petrus, kamu nanti tenggelam, kamu nanti mati. Nanti siapa lagi murid yang tertua? Mungkin. Suruh saja Yesus datang ke sini. Nah, Petrus, karena dia punya prinsip bahwa dia sudah berkata Yesus adalah pemimpin satu-satunya. Apapun yang terjadi, dia tahu Yesus yang suruh saya. Amin. Kalau saya yang suruh Bapak, Ibu jalan ke saya, jangan percaya. Nanti tenggelam. Karena saya tidak punya kuasa. Tapi kalau Yesus yang suruh di hatimu, jangan. Amin. Saya melayani seorang bapak baru di PHK kerja. Dia bingung mau ngapain katanya. Saya bilang, Pak, lakukan sesuatu. Tanya Tuhan, kalau Anda sejahtera, kerjakan. Kalau tidak, jangan. Ketika dia melangkah, puji Tuhan Pak Pendeta, saya mengikuti kata Tuhan di hati saya. Dia jalan dari hal yang kecil, akhirnya berjalan usahanya. Ya, Bapak Ibu, kalau Tuhan yang suruh, tanya Tuhan. Jika engkau ingin melangkah, melakukan sesuatu pekerjaan usaha, mata pelajaran pendidikan dan sebagainya, tanya Tuhan, Tuhan, bolehkah saya melangkah ini? Kalau hatimu tidak sejahtera, jangan melangkah, rugimu sendiri. Engkau akan tenggelam. Tapi sejahtera Tuhan beri. Engkau mengalami ada suatu sukacita, langkah walaupun secara logika manusia tidak masuk akal. Tapi kalau Yesus yang suruh, lakukan saja. Amin. Yesus yang suruh. Walaupun ketika Petrus berjalan di atas air, ketika dia masih memandang kepada Yesus, tidak ada masalah terjadi. Di tengah perjalanannya, dia mulai menengok ke bawah. Karena angin belum reda, ombak belum reda.
Dia mulai merasa takut. Waduh, ini gimana ya? Lanjut nggak? Mundur? Serba salah. Maju? Wah, apa lagi? Mau kemana nih? Dia mulai turun. Bapak Ibu, jika engkau sudah melangkah bersama Tuhan, engkau sudah mulai melihat berkat Tuhan. Tapi karena tantangan demi tantangan sedang terjadi, yang kadang membuat engkau bimbang, takut, gimana Tuhannya? Saya lanjut enggak? Atau mundur saja? Engkau mulai merasa ragu. Dan engkau mulai tinggal, aduh, usaha bukannya maju, malah mundur, malah turun. Gimana ya Tuhannya? Ingat, panggil Tuhan. Amin. Jangan engkau lari ke kiri ke kanan lagi. Panggil, berseru nama Yesus. Karena engkau percaya Dia sebagai Tuhanmu, sebagai yang maha kuasa dalam kehidupanmu. Ketika Petrus mulai tenggelam, dia sadar dia mau balik ke belakang, tidak mungkin tenggelam. Tetapi dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, Bapak Ibu, kalaupun saja sedang turun usahamu, turun apapun persoalanmu sudah membuat engkau mulai turun, ingat ada Yesus di depanmu. Ya, ada Yesus yang sedang menanti mengulurkan tangan untuk engkau menolong. Sehingga ketika Petrus berkata, Tuhan, tolonglah aku. Apakah Yesus biarkan dia? Alkitab tidak. Dia berkata, Yesus membiarkan Petrus tenggelam. Dan Yesus mengulurkan tangannya, mari. Mengapa engkau kurang, hai orang yang kurang percaya? Bukan berarti dia tidak percaya, tapi kurang percaya. Kadang-kadang kita pun begitu. Awalnya kita percaya, tapi ketika ada masalah, mulai kurang percaya. Benar enggak ya Tuhan, tolong saya? Benar enggak saya bisa selesai masalah? Benar enggak? Mulai kurang percaya. Kalau mulai kurang percaya, cas rohanimu. Amin. Supaya baterai rohanimu kenceng. Kalau mulai lemah, ya nggak kuat, lampunya redup-redup, lama-kelamaan mati. Jika rohani mulai redup, dicas. Di mana engkau mencas rohanimu? Halo? Di mana Bapak Ibu mencas rohani? Di ibadah. Ibadah tempat engkau mencas rohanimu supaya rohanimu kuat. Karena persekutuan bersama orang percaya saling menguatkan. Ya contohlah api unggun. Kalau kayunya banyak, nyalanya kencang. Tapi coba kalau salah satu kayu yang lagi nyala, kita keluarkan dari api unggun. Tarik pertama masih ada nyalanya, makin lama makin nyalanya habis, makin lama tinggal baranya, yang ada baranya, lama-kelamaan baranya mati. Lama-kelamaan tinggal asap dan mati total. Nah, kalau kehidupan kita, mari Bapak Ibu, kita mulai redup, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Aku setia beribadah, panggil nama Tuhan, berseru di dalam nama Yesus. Tuhan pasti tolong. Ya, Tuhan pasti tolong. Oleh sebab itu mari kembali pada firman Tuhan. Jadi di sini ketika kita menghadapi tantangan hidup, ketika kita menghadapi persoalan hidup, secara singkat, kalau Yesus berjalan di atas air adalah masalah. Tidak ada yang dapat berjalan. Tapi kalau Yesus bisa berjalan di atas air sebagai anaknya Tuhan, kita pun mampu. Kalau Yesus bisa berjalan di atas masalah persoalan dan dunia tidak dapat menenggelamkan dia, kuasanya, demikian pun kita akan menyatakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Ya, hari ini Tuhan berkati. Nanti lanjut lagi. Ya, kalau gembala undang, nanti saya lanjut lagi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jadi mari kita berjalan bersama Tuhan. Ya, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang pada Yesus. Ya, itu pujianlah. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu baik buat kita semua, dan Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita renungkan firman Tuhan. Sekali lagi, jika engkau sedang dalam tantangan masalah hidup, mari pandang kepada Tuhan. Jangan apa kata dunia, apa kata orang sekitarmu, tapi pandang kepada Yesus. Yesus yang panggil engkau menjadi murid, menjadi anak Tuhan. Jadi kita mau setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih, rangkaian acara kita hari ini
di mana setelah firman Tuhan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nah setelah itu kita akan masuk untuk penyerahan anak. Sebelum kita akan masuk perjamuan kudus, kita doakan dulu firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita tunduk kepala semua. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan masih tolong. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tahu firman-Mu itu berkuasa. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bahwa siapa Yesus? Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang telah datang ke dunia ini, yang mempersiapkan anak-anak-Mu. Kami bukannya sekedar orang percaya, orang banyak, tapi kami bagian murid-murid Engkau, yang Engkau telah panggil menjadi murid untuk mengikut Engkau. Kami telah menyangkal diri kami. Kami banyak memikul salib karena kami mau mengikut Tuhan sampai ke seberang sana. Karena kami tahu di seberang sana tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada lagi hal-hal yang dapat menghancurkan kami. Karena di sana di Yesus sebagai domba Allah yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami sudah terima firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya mengundang pelayan-pelayan Tuhan yang membantu saya untuk melayani perjamuan kudus, di mana kita akan doa bersama-sama di depan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita mohon kelayakan Tuhan untuk bisa melayani kita melayani perjamuan. Mari kita di depan, kita berlutut, kita yang bersama-sama. Darahnya amat kuasa. yang membangkitkan rohani kami. Dan saatnya kami akan melakukan perjamuan Tuhan sebagaimana Engkau telah lakukan. Kau yang sudah menyerahkan hidupmu menjadi jalan pengampunan dosa kami. Itu sebabnya kami pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan-Mu ini. Kau sucikan, kuduskan kami Bapa, layakkan kami untuk melayani pelayanan perjamuan-Mu ini, agar setiap umat yang menerima pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dosa kami jika kami tidak layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih sebagai pelayan akan memberkati roti dan anggur yang kami pakai dalam perjamuan ini. Diberkatilah roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar ketika kami akan terima makan dan minum berubah menjadi tubuh dan darah yang sempurna, sehingga kami diberkati mengalami mujizat Tuhan lewat perjamuan kudus, lewat perjamuan Tuhan ini. Kami berkati perjamuan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa, bebaskan
Yesus. Mari kita angkat roti yang merupakan tubuh Yesus. Kita angkat. Sebelum kita makan, kita tahu fungsi dari tubuh Yesus adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan berkaitan dengan tubuh jasmani kita. Dengan sempurna Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat cawan seanggur yang merupakan darah Yesus. Darah hubungan dalam kehidupan kita tentang pengampunan penebusan dosa. Bagi darah Yesus tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Segala kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk nenek moyang, dosa perbuatan, dosa apapun juga, jika kita percaya oleh darah Yesus, kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita. Sebab itu sebelum kita minum, kita dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan dan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dia jamah segenap hidupku, dan kita akan doa bersama-sama. Jika Bapak Ibu mau didoakan, engkau angkat tangan di mana engkau berada. Dia jamah segenap hidupku. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Percaya Yesus Maha Kuasa. Dia mampu menjamah akan hidupmu, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan dalam hidupmu. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus.
beri kesembuhan, beri pemulihan. Berkat Tuhan mengalir atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya akan duduk, saya kembalikan dulu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan untuk acara penyerahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, di mana hari ini kita akan melaksanakan sakramen gereja, yaitu penyerahan anak. Hari ini di mana keluarga Bapak Andre Jonathan dan Ibu Rantika Anggriani dengan kesempatan hati mereka membawa anak mereka untuk diserahkan kepada Tuhan lewat ibadah hari ini. Sebelum kita akan melaksanakan sakramen penyerahan anak, mari saya mengundang kedua orang tua yang membawa anaknya untuk diserahkan ke depan. Bapak Ibu, pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2026 di GPDI Geria 50, di mana hari ini akan diserahkan kepada Tuhan agar Tuhan yang akan nanti menyertai, membimbing, memberkati akan anak ini, di mana anak Emilian Winiara Jonathan dilahirkan di Bekasi tanggal 8 November 2025. Nama ayah Andre Jonathan, nama ibu Rantika Anggriani, di mana mereka sebagai orang percaya yakin bahwa anak adalah titipan Tuhan. Jadi sebabnya kita akan melihat dasar Alkitab tentang penyerahan anak, yaitu yang pertama, anak adalah karunia Allah atau titipan Allah. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 28, ya, anak adalah karunia Allah atau anugerah atau titipan Tuhan. Ya, Allah menganugerahi keluarga ini untuk dititipkan seorang anak. Jadi mereka bersyukur mereka dikaruniai anak. Karena ada juga keluarga yang belum dikaruniai oleh Tuhan memiliki anak, karena anak hanya titipan Tuhan. Jadi yang pertama, bahwa anak adalah karunia Allah atau titipan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 28, yaitu contoh anak Samuel ketika orang tuanya, ya, Bapak Elkana dan Ibu Hana sekian tahun tidak punya anak. Ibu Hana suka dibully oleh ibu-ibu lain yang mengatakan si Mandul gak punya anak, sampai dia bukan sakit hati, ya, dia sangat tersentuh dengan ucapan orang membuli dia, sehingga pada suatu waktu dia datang sama Tuhan di bait Allah, dia doa minta Tuhan. Dan akhirnya Tuhan dengar doa. Di sana ada Imam Eli dan mendoakan, dan dia berkata, tahun depan engkau punya anak. Dan janji dari Ibu Hana, kalau Tuhan berikan aku anak, aku akan berikan dia itu Tuhan. Dan Hana menggenapi itu. Ketika Samuel usia 3 tahun, maka dibawalah Samuel ke rumah Tuhan. Dari situ dia dibesarkan. Samuel tidak tinggal sama orang tuanya, tapi tinggal di bait Allah, jadi imam, menggantikan Imam Eli. Jadi yang kedua, bahwa dasar Alkitab bahwa telah diatur dalam hukum Taurat. Jadi dalam kitab Lukas 2 ayat 22,
Ya, telah dicatat di sana bahwa penyerahan anak telah diatur dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Yesus pun demikian. Ya, dia disunat. Itu zaman dulu Taurat atau penyerahan anak. Ya, jadi bawa zaman dulu juga begitu. Jadi sudah diatur dalam Alkitab. Bukan aturan gereja, bukan aturan apapun juga, tapi aturan firman Allah. Dan yang ketiga, bahwa mengapa anak itu diserahkan sama Tuhan? Karena Yesus sendiri yang memberkati anak-anak. Ya, dalam kitab Lukas 18 ayat 15 sampai 17, ketika orang tua membawa anak-anak kepada Yesus, murid-murid melarangnya. Dan Yesus melarang murid memarahi murid-murid. Dia berkata bahwa barang siapa mau masuk surga harus menjadi seperti anak-anak kecil. Ya, barang siapa yang mau masuk surga, Bapak Ibu mau masuk surga, amin. Jadilah anak kecil. Mau jadi anak kecil? Ya nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Pengertian anak ini tentang sifat karakter anak. Apa sifat yang menuju anak? Adalah ketulusan hati. Dua anak tetangga berantem, saling pukul-pukul, nangislah. Didengar oleh kedua orang tuanya. Keluar rumah, yang berantem orang tua. Mengapa? Ketika anak telah berantem, setengah jam kemudian mulai panggil, Joli, yuk main lagi mereka berdua. Mereka lupa, tadi mereka berantem. Tapi orang tua masih marahan. Anak udah baikan, orang tua belum. Itulah anak-anak. Ada ketulusan hati. Ya. Nah itu ya tentang dasar dan makna. Apa sih makna penyerahan anak? Dalam, yuk kita bisa ditampilkan. Matius 18 ayat 10. Makna bahwa anak akan mendapat berkat dan perlindungan Tuhan. Ya, ini orang tua bisa lihat. Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapaku yang di surga. Setiap anak kecil ada malaikat Tuhan. Kita orang besar belum tentu ada malaikat Tuhan bimbing. Tapi anak kecil ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga, melindungi mereka karena ketulusan hati mereka. Jika Bapak Ibu mau dilindungi Tuhan, marilah. Mau ada malaikat Tuhan melindungi? Jadilah anak kecil. Ya itu, jadilah kecil. Karena mereka yang selalu memandang Bapa di surga. Amin. Itulah makna firman Tuhan. Kita percaya hari ini anak Emeline, Quinara, Jonathan, dimana kita akan doakan bersama supaya Tuhan melindungi hal ini dan memberkati dia. Puji Tuhan. Kita nyanyi pujian serahkan. Ku serahkan, ku serahkan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan berdiri. Kita doakan bersama agar
pada hari ini Minggu tanggal 1 Maret 2026, kami sebagai hamba-Mu akan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak Emeline Penara Jonathan, di mana mulai hari ini dia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkatinya, Tuhan yang akan melindunginya kehidupan selanjutnya sampai waktu Tuhan datang. Kami menyerahkan di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati, melindungi anak ini, memberkati kehidupan masa depannya, menjadi pribadi yang takut Tuhan, pribadi yang menghormati orang tua, menjadi berkat bagi sama, terlebih menjadi berkat bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa secara khusus bagi kedua orang tua anak Emeline Penara Jonathan. Sebagai orang tua terbatas dalam menjaga melindungi anak ini, tapi mari Bapa, Engkau lindungi kedua orang tuanya dalam menjaga, memelihara, merawat akan anak ini yang Tuhan percayakan. Biar mereka menjadi keluarga orang tua yang takut Tuhan, orang tua yang selalu membawa keluarga lebih dekat dengan Tuhan. Diberkatilah kedua orang tuanya ini di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan usaha mata pencaharian mereka, agar lewat keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Di mana dari gereja akan menyerahkan surat penyerahan anak oleh Ibu Gembala. Yang dibaptis 4 orang bisa maju ke depan, bisa sekalian akan didoakan. Berlutut di sini. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang
kekasih-kekasih kami yang hari ini telah mengambil satu keputusan iman mereka untuk masuk dalam sakramen baptisan air. Kami berdoa buat mereka semua di dalam nama Yesus. Kiranya keputusannya lahir dari iman yang kepada Yesus dan akan mengalami kuasa Tuhan lewat keputusan untuk menerima baptisan air dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, keputusan yang ia ambil untuk masuk dalam baptisan air, kiranya Tuhan tolong dan lewat baptisan air satu langkah untuk masuk dalam pengampunan dosa dan hidup kekal. Yesus mereka berdoa, kiranya keputusan yang ambil lahir dari iman yang teguh dalam melakukan kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, keputusan yang ia ambil untuk masuk dalam baptisan air, kiranya keputusan yang ambil lahir dari iman yang teguh sebagai jalan pengampunan dosa hidup kekal dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya dan memberkati kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, keputusan yang ia ambil untuk masuk dalam baptisan air, kiranya Roh Kudus bekerja lahir dari iman yang teguh sebagai jalan pengampunan dosa hidup kekal bersama Yesus, sehingga dia diberkati oleh Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa bagi kekasih-kasih kami yang hari ini mengambil keputusan untuk menerima baptisan air sebagai jalan pengampunan dosa hidup kekal, pertobatan yang mereka miliki, sehingga mereka bukan lagi manusia lama, tapi kelak menjadi manusia baru, hidup baru bersama Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus menyertai hidup mereka. Doa kami bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari Ibu Gembala sebagai gembala yang mengayomi jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan pakai Ibu Gembala dalam melayani pekerjaan, beri kesehatan, kekuatan, hikmat dari surga dalam menata pelayanan sehingga maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala pelayanan-pelayanan yang mengambil bagian, sesi keluarga yang mengambil bagian pelayanan, Tuhan pakai mereka semua bergandengan tangan dalam memajukan pekerjaan kehidupan. Seluruh jemaat Tuhan kami serahkan tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini dalam segala hal, biar iman mereka bertumbuh dalam Tuhan, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih-kasih umat Tuhan yang mengalami sakit dan yang mengalami pemulihan kesehatan, kami berdoa Bapa dimanapun mereka berada, kami percaya iman kami Tuhan, Engkau nyatakan sembuhkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Selesainya kami beribadah kepada Engkau, kami yakin Engkau akan menyertai kami di mana sebentar kami akan pulang ke rumah kami semua. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kami, tiba di rumah dengan selamat, agar nama Tuhan dipermuliakan. Bapak itu kami akhiri ibadah raya pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak itu kekasih-kasihku, mari angkatlah tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini, besok sampai hari Maranatha, di mana Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput orang-orang saleh bersama Dia masuk dalam kerajaan surga yang tinggal kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Yeah.
memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bersama GPDI Jemaat Gereja 50 Medland Tambun Cibitung bersyukur hari ini beribadah, di mana firman Allah mengajak kita semua, jika saudara dalam menghadapi masalah, tantangan hidup, mari bersama Yesus kita dapat berjalan di atas masalah. Yang terpenting, mari panggil nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada kuasa dan mujizat terjadi atas saudara. Mari bersama-sama ikut pelayanan bersama. Setiap pelayanan GPDI Jemaat Gereja 50 Medland Tambun Cibitung setiap minggu jam 9 pagi menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.